Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Prediksi Persetujuan Pinjaman berbasis Machine Learning untuk mendukung evaluasi pengajuan kredit. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya Henita Rahmawati dengan NBI 1462200265. Dengan saya Darga Malur Tagalung dengan NBI 1462400142. Saya Muhammad Dafa dengan NBI 1462400062. Saya dengan Hendro Numbulatunuga, NBI 1462400037. Oke, selanjutnya kami akan masuk pada bab 1, yaitu bagian pendahuluan yang akan dibawakan oleh teman kami, Dava. Dipersilakan. Di sini ada latar belakang, yaitu satu tantangan efisiensi industri perbankan, yang proses evaluasi pinjaman konvensional seringkali memakan waktu lama dan rentan terhadap ketidakkonsistenan penilaian antara analisis kredit yang dapat merugikan lembaga. Yang kedua adalah risiko subjektivitas manusia. Analisis manual memiliki potensi besar menimbulkan bias subjektif yang dapat memengaruhi objektivitas dalam menentukan kelayakan kredit permohonan berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan data historis, yaitu penggunaan data historis pengajuan pinjaman memungkinkan model pembelajaran mesin untuk mengenali pola-pola pembeda antara pemohon yang layak dan yang berisiko gagal bayar. Dan yang terakhir adalah transformasi menuju pengambilan keputusan berbasis data. Implementasi teknologi ini membuka peluang bagi lembaga keuangan untuk melakukan transformasi proses persetujuan pinjaman menjadi lebih cepat dan konsisten. Selanjutnya, ini adalah rumusan masalah, yaitu analisis karakteristik dan pola data pengajuan. Mengeksplorasi data melalui eksplorasi data analisis atau ADA untuk memahami distribusi serta hubungan antar variabel seperti riwayat kredit dan pendapatan guna mengidentifikasi pola yang memengaruhi keputusan persetujuan pinjaman secara komprehensif. Dan yang selanjutnya adalah prosedur pembersihan data dan proses data, yaitu menangani masalah missing value pada kolom strategis seperti kredit historis, serta melakukan encoding pada data kategorikal agar dataset siap digunakan dalam pemodelan machine learning secara akurat dan konsisten. Lanjut. Rumusan masalah. Di sini terdapat dua bagian, yaitu perbandingan performa algoritma klasifikasi yang menguji dan menentukan model terbaik di antara logistik, regression, Bayesian tree, dan random forest untuk memprediksi status persetujuan pinjaman dengan tingkat akurasi dan keandalan yang paling optimal. Dan yang kedua adalah kontribusi model terhadap efisiensi evaluasi, yaitu menilai bagaimana performa model terbaik dapat mendukung proses evaluasi kredit agar menjadi lebih objektif, yang meminimalkan bias subjektif analisis, serta meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan dalam mengambil keputusan. Lanjut. Nah, di sini ada tujuan, yaitu satu, melakukan eksplorasi dan analisis data, melaksanakan EDA terhadap dataset pengajuan pinjaman guna memahami karakteristik distribusi serta hubungan antar variabel yang memengaruhi keputusan kredit secara mendalam. Untuk yang kedua, yaitu melaksanakan pembersihan data proses data, yaitu menangani masalah missing value
melalui pendekatan imputasi modus atau median serta melakukan encoding pada variabel kategorikal agar dapat digunakan dalam proses pemodelan. Dan yang ketiga yaitu membangun dan melatih model klasifikasi. Mengembangkan 3 algoritma machine learning yang berbeda untuk memprediksi status persetujuan pinjaman berdasarkan data historis. Untuk tujuannya yaitu mengevaluasi dan membandingkan performa model, mengukur efektivitas model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk menentukan algoritma terbaik yang paling akurat dalam mendukung evaluasi pengajuan kredit. Mengimplementasikan model ke dalam aplikasi praktis, mengintegrasikan model terbaik ke dalam antarmuka aplikasi web berbasis Streamlit agar dapat digunakan oleh analisis kredit untuk proses pengambilan keputusan yang lebih cepat. Untuk landasan teori, itu pertama ada pembelajaran basic untuk klasifikasi. Definisi klasifikasi dalam pembelajaran terawasi. Klasifikasi merupakan tugas utama dalam pembelajaran. Terawasi di model dilatih menggunakan berlabel untuk memprediksi kategori data baru. Dalam konteks ini, sistem mempelajari pola historis untuk menentukan klasifikasi yang tepat bagi setiap pengajuan kredit. Untuk target prediksi biner pada persetujuan pinjaman, model ini difokuskan untuk memprediksi variabel target biner yaitu status persetujuan dengan pinjaman loan status. Dengan hasil prediksi hanya memiliki 2 kemungkinan hasil yang saling eksklusif, yaitu status disetujui sama dengan Y atau status tidak disetujui sama dengan N. Yang berikut, pemanfaatan data historis untuk pengenalan pola model menggunakan data historis seperti riwayat kredit, pendapatan, dan status pernikahan untuk mengenali karakteristik pemohon. Proses ini memungkinkan sistem membedakan antara pemohon yang layak secara finansial dengan pemohon yang memiliki risiko gagal bayar. Untuk metrik evaluasi model, pengukuran ini akurasi dan presisi untuk validitas yang digunakan untuk menghitung proporsi prediksi benar secara keseluruhan. Sementara presisi memastikan prediksi positif benar-benar akurat. Hal ini sangat krusial bagi lembaga keuangan untuk minimalkan risiko kesalahan dalam menyetujui pinjaman yang berisiko tinggi. Peran Rickel dan F1 score dalam keseimbangan model ini itu untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan semua kasus positif aktual untuk menghindari penolakan pinjaman yang layak. Sementara itu, F1 score digunakan sebagai rata-rata harmonik untuk menyeimbangkan performa model, terutama pada kondisi dataset yang tidak seimbang. Yang berikut, signifikasi metrik dalam mitigasi risiko finansial. Penggunaan metrik evaluasi yang komprehensif membantu memastikan bahwa model klasifikasi bekerja secara objektif dan efisien. Evaluasi yang ketat memungkinkan analisis kredit mengambil keputusan berbasis data yang mampu menekan angka kredit bermasalah bagi lembaga perbankan. Baik, saya Henita Ramawati akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Bagian ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, sumber data. Identifikasi dataset utama. Penelitian ini menggunakan loan prediction problem dataset yang bersumber dari platform Kaggle.
mencakup data histori profil peminjaman guna melatih model dalam mengenali pola keputusan persetujuan kredit secara akurat dan konsisten. Lalu struktur data pelatihan. Dataset pelatihan atau train, ya nama panjangnya seperti itu, dan filenya CSV terdiri atas 614 baris dan 13 kolom informasi yang memuat variabel target, loan, status sebagai label utama untuk proses pembelajaran mesin yang diawasi atau supervised learning. Lalu yang ketiga, peran dataset pengujian. Tersedia juga berkas pengujian atau tes underscore Y3W, MUE, dan seterusnya dengan file format yang sama CSV dengan 367 baris dan 12 kolom fitur tanpa label target yang secara khusus disiapkan untuk kebutuhan kompetisi namun tidak dilibatkan dalam proses evaluasi model internal. Untuk analisis data eksploratif, ketidakseimbangan variabel, target, analisis distribusi menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas pada variabel loan status. Gambarnya bisa kita lihat di sebelah kanan, di mana pengajuan yang disetujui mencapai 68,73%, sementara yang ditolak hanya 31,27%, sehingga memerlukan perhatian khusus pada metrik evaluasi nantinya. Untuk karakteristik fitur numerik, visualisasi histogram mengungkapkan bahwa variabel pendapatan atau application com dan complicated com serta nilai pinjaman memiliki distribusi miring ke kanan atau yang biasa disebut Reichsweg yang signifikan, yang mengidentifikasikan keberadaan outlier bernilai tinggi pada profil pemohon. Lalu untuk tinjauan fitur kategorikal, eksplorasi data menunjukkan profil pemohon didominasi oleh laki-laki, individu yang sudah menikah, lulusan pendidikan tinggi atau graduate, dan bukan wirausahawan mandiri, dengan mayoritas lokasi properti yang terletak di area semi-urban. Lalu hubungannya antar variabel. Ditemukan bahwa variabel kredit history memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap probabilitas persetujuan pinjaman yang mengidentifikasikan bahwa riwayat kredit masa lalu merupakan faktor penentu utama dalam keputusan kelayakan kredit sistem. Untuk bagian keempat, hasil dan diskusi akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Hasil dan diskusi saya lanjutkan. Hasil evaluasi model, evaluasi logistik, regression. Model ini menunjukkan performa yang sangat kuat dengan akurasi besar 0,8618 dan F1 skor tertinggi mencapai 0,9081. Berdasarkan Coefficient Matrix, model berhasil memprediksi dengan benar 84 dari 85 data beraktual untuk kategori pinjaman yang disetujui. Evaluasi execution tree, algoritma ini menghasilkan performa yang lebih rendah dibandingkan model lainnya dengan nilai F1 underscore sebesar 0,8304 dalam pengujian terhadap 123 data. Model ini memprediksi benar 23 data aktual kelas tidak disetujui dan 71 data aktual kelas disetujui. Untuk evaluasi random forestnya, model ini memberikan hasil yang kompetitif dengan nilai F1 score sebesar 0,8814 dan akurasi yang berada di bawah logistik regression. Berdasarkan data uji, random forest ini berhasil memprediksi secara akurat 24 data tidak disetujui dan 74 data disetujui. Hasil evaluasi model, perbandingan metrik klasifikasi, logistik regression unggul secara signifikan pada metrik recall sebesar 0,9882, menandakan kemampuan tinggi dalam mengenali permohonan layak
Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara fitur dalam dataset cenderung bersifat linear sehingga model linear bekerja lebih aktif untuk analisis metrik kebingungan. Hasil ini pengujian pada data uji menunjukkan bahwa setiap model memiliki karakteristik berbeda dalam mengenai kesalahan prediksi, ketidakseimbangan distribusi variabel, target pada data awal menjadi faktor krusial dalam interpretasi nilai presisi dan recall pada setiap algoritma. Untuk perbandingan antara model, analisis metrik performa utama, logistic regression menunjukkan performa paling unggul dengan nilai akurasi sebesar 0,8618 dan F1 underscore mencapai 0,9081. Capaian ini melampaui hasil yang diperoleh model random forest dan regression tree dalam mengklasifikasikan status persetujuan pinjaman untuk evaluasi nilai recall dan sensitivitas. Model logistic regression mencatatkan nilai recall tertinggi sebesar 0,9882 yang mengindikasikan kemampuan luar biasa dalam mengenali permohonan layak. Hal ini sangat krusial bagi lembaga keuangan untuk meminimalkan kesalahan penolakan terhadap nasabah yang sebenarnya berpotensi baik. Untuk perbandingan antara model, perbandingan skor F1 secara keseluruhan berdasarkan urutan efektivitasnya. Logistic Precision memimpin di posisi pertama, disusul oleh Random Forest dengan skor 0,8814 dan terakhir Dictation Tree sebesar 0,8304. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dalam dataset cenderung bersifat linear. Konsisten prediksi melalui coefficient matrix. Hasil pengujian pada 1, 2, 3 data menunjukkan logistic regression hanya melakukan satu kesalahan prediksi pada kelas disetujui. Dan sementara itu, random forest dan Gaussian tree memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dalam proses data aktual pada kategori tersebut. Untuk diskusi temuan, keunggulan algoritma logistik regression model logistik. Regression terbukti memberikan performa paling kompetitif dengan nilai F1 score tertinggi sebesar 0,9081. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara fitur dalam dataset cenderung linear, sehingga model linear mampu menangkap pola data secara lebih aktif dibandingkan algoritma kompleks lainnya. Pengaruh signifikan riwayat kredit berdasarkan hasil analisis. Variabel kredit history menjadi faktor kunci paling kuat dalam menentukan status persetujuan pinjaman. Temuan ini mengindikasikan bahwa rekam jejak finansial pemohon di masa lalu merupakan prediktor utama bagi lembaga keuangan dalam menilai risiko gagal bayar. Untuk diskusi temuan, penanganan ketidakseimbangan dataset memiliki distribusi kelasnya yang tidak seimbang dengan dominasi status disetujui sebesar 68,73%. Kondisi ini memerlukan ketelitian dalam interpretasi metrik evaluasi, khususnya recall yang mencapai 0,9882 pada logistic regression, guna meminimalkan kesalahan penolakan terhadap pemohon yang sebenarnya layak. Diskusi temuan, implementasi praktis dalam evaluasi kredit, sistem prediksi yang dikembangkan berfungsi sebagai alat pendukung keputusan bagi analisis kredit untuk meningkatkan efisien proses penyaringan. Integrasi model ke dalam aplikasi web berbasis template memungkinkan penilaian dilakukan secara interaktif, objektif, dan transparan melalui fitur penjelasan probabilitas hasil. Penerapan model dalam aplikasi web, pengembangan antarmuka input data. Aplikasi menyediakan formulir input parameter pengujian kredit yang memungkinkan pengguna memasukkan karakteristik finansial pemohon seperti pendapatan, status pernikahan, hingga riwayat kredit secara struktur untuk proses analisis data lebih lanjut. Untuk integrasi pipeline processing otomatis, setiap data di input pengguna akan diproses melalui tahap scaling dan encoding yang konsisten.
dengan tahap pelatihan model, memastikan data siap diprediksi oleh algoritma logistik regression yang telah disimpan sebelumnya. Untuk visual hasil prediksi dan probabilitas, sistem menampilkan hasil keputusan akhir secara interaktif, lengkap dengan nilai probabilitas persetujuan atau penolakan, hingga memberikan gambaran tingkat kepercayaan model terhadap rekomendasi kelayakan kredit yang diberikan kepada pengguna. Untuk penerapan model dalam aplikasi web, fitur penjelasan alasan keputusan, aplikasi menyertakan narasi justifikasi di balik hasil prediksi, seperti analisis rasio, pendapatan terhadap nilai pinjaman. Guna mendukung transparansi model dalam membantu analisis kredit memahami analisis teknis penolakan pengajuan. Untuk penerapan praktis berbasis template, model terbaik disimpan dalam performa PKL yang diintegrasikan ke dalam kerangka kerja Starlight dan ciptakan alat membentuk keputusan yang efisien bagi lembaga keuangan tanpa memerlukan keahlian pemrograman dari sisi pengguna akhir. Kesimpulan, Ya, dapat dilihat di sini, ya, di sini kelompok kami membuat aplikasi, yaitu aplikasi web analisis kelayakan kredit pinjaman, di mana aplikasi ini dibuat menggunakan Streamlit dan model machine learning yang bertujuan untuk membantu memprediksi apakah pengajuan kredit atau pinjaman seseorang layak disetujui atau tidak, dan berdasarkan data finansial pribadi si pemohon. Di, di halaman utama ini ada form input parameter pengajuan kredit. Di sini pengguna diminta untuk mengisi karakteristik finansial pemohon yang dimana saya akan jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama di sini ada jenis kelamin, di mana di sini ada pilihan perempuan atau laki-laki. Lalu yang berikut ada status pernikahan, apakah pasangan itu udah nikah atau belum. Yang berikut ada jumlah tanggungan, terus tingkat pendidikan, wira swasta atau pekerja mandiri, lalu ada area properti tempat tinggal, pendapat pendapatan bulanan untuk penghasilan bulanan si pemohon, lalu yang berikut ada pendapatan bulanan penjamin atau pasangan hidup, ada durasi waktu pinjaman atau tenor, ada catatan kelayakan kredit sebelumnya. Di mana semua data ini nantinya akan diproses oleh model machine learning untuk memprediksi kelayakan kredit. Nah, yang berikut saya akan coba untuk simulasikan satu kasus, misalnya untuk pemohon itu laki-laki dan statusnya sudah menikah, jumlah tanggungannya tidak ada, eh, tingkat pendidikannya graduate. Untuk pendapatannya di sini 5 5 5 juta dan tanpa penghasilan pendapatan bulanan penjamin. Untuk pinjaman di sini saya akan tulis 150 juta dengan tenor 360 hari. Di sini saya akan hitung analisis kelayakan pinjaman. Nah, dapat dilihat di sini untuk hasil keputusan sistem, di mana sistem juga memberi alasan pengajuan pinjaman belum layak, yang artinya rasio kapasitas total pendapatan pemohon berada di bawah nilai pengajuan pinjaman, yaitu atau risiko gagal bayar tinggi. Di bagian bawah juga ini ditampilkan analisis probabilitas probabilitas keputusan, di mana probabilitas
disetujui ada 14,50% dan yang ditolak 85,50%. Jadi model ini tidak hanya kasih keputusan ya atau tidak, tapi juga tingkat keyakinan dalam bentuk persentase. Lalu ada juga ringkasan input data pemohon supaya supaya pemohon bisa cek ulang input yang tadi dimasukkan. Lalu saya akan coba untuk berikutnya dan pendapatan bulanan 7 juta dengan jumlah nilai pinjaman 5 juta. Nah, di sini saya akan hitung analisis kelayakan pinjaman. Dapat dilihat hasil keputusan sistem disetujui karena data pemohon jauh lebih besar dibanding jumlah pinjaman yang diajukan. Di mana sistem akan menilai risikonya jauh lebih kecil sehingga pengajuan direkomendasikan berhasil. Sekian untuk ini penjelasan aplikasi web dari kelompok kami. Oke, seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya untuk mengimplementasikan aplikasinya. Selanjutnya ada kesimpulan. Next. Oke, untuk kesimpulannya, keberhasilan pembersihan dan proses data. Proses data cleaning berhasil menangani missing value pada dataset, terutama pada kolom credit history yang memiliki tingkat kekosongan tertinggi sebesar 8,14%. Pendekatan imputasi modus dan median memastikan integritas data sebelum masuk ke tahap modelan klasifikasi. Untuk identifikasi fitur utama dan karakteristik data. Eksplorasi data menunjukkan bahwa credit history merupakan fitur paling berpengaruh terhadap keputusan kredit. Ditemukan pula adanya ketidakseimbangan distribusi variabel target, di mana status disetujui mendominasi sebesar 68,73% dibandingkan dengan status tidak disetujui sebesar 31,27%. Lalu efektivitas model klasifikasi yang diterapkan. Model logistic regression terbukti paling efektif dibandingkan random forest dan decision tree, dengan pencapaian akurasi sebesar 0,8618 dan F1 score 0,9081. Model ini menunjukkan performa superior dalam mengenali pola linear pada data histori pengajuan pinjaman nasabah. Jadi, implementasi sistem dalam mendukung keputusan modal terbaik telah berhasil dideploy ke dalam aplikasi web interaktif berbasis Streamlit untuk mendukung evaluasi kredit secara objektif. Sistem ini memungkinkan analisis melakukan penilaian risiko secara cepat, konsisten, dan transparan melalui antarmuka yang ramah pengguna. Oke, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan masih belum sempurna. Sekian, terima kasih.